Jadi nggak kita jalan? Kemana? Kemana aja lah, yang penting berdua. Bisa ono terus nang omah ibu. Hah? Bisa londol ibu iki. Dul, kalau ditanya jawab, Dul. Iya. Lur, jeli melihat peluang itu motoku. Apalagi kalau udah lihat empang begini, tanganku yo langsung gak bisa diem. Ikan-ikan kecil ini bisa jadi cuan. Berapa ikannya 4? Nih, Om kasih bonus 1 nih. 5 tuh 2, 3, 4, 5. Nah, pegang gini. Oh ya, makasih ya. Daripada bengong gak jelas, jualan ikan hias kayak gini aja udah bisa ngantongin uang. Lumayan loh. Lanjut lagi lur. Siapa tahu aku bisa jadi juragan ikan hias. Teteh, sendirian aja dari mana? Ini habis giling beras, Dul. Wih, bikin tepung. Mau buat apaan teh? Mau buat kue dapros. Wih, buat dapros? Iya, Tak bantuin mau nggak teh? boleh. Tuh, aku tuh kalau lihat cewek-cewek emang suka gavok alias gagal fokus lur. Apalah daya, jadi tukang kerupuk sepertinya juga menjanjikan. Ikut yo teh, sekalian PDKT ah. Setelah ratusan kali gagal, mudah-mudahan PDKT-ku ke Teh Rani berjalan mulus yo lur. Teh, banyak orang tuh teh? Banyak yang bantu? Iya, udah ada banyak yang bantu. Adalah, tak kirain Teh Rani mau bikin kerupuk daprosnya sendirian lur. Duh, buyar harapanku bisa berduaan bareng Teh Rani kayak di film-film romantis. Yo wis lah, tak bantu yo, biar pesona aku gak hilang di depan Teh Rani lur. Isin aku, mana mbok-mboke keluar semua. Tahu kerupuk dapros gak lur? Iki loh, kerupuk cantik dengan warna-warni gonjreng. Warga di sini suka bikin lur. Lumayan buat nambah penghasilan. Bahan-bahannya juga cukup sederhana. Ada bawang putih dan garam. Tak bantu ulek ya bu. Gak lupa tambahkan penyedap rasa supaya makin enak. Gurih-gurih nyoy lur. Setelah hasil ulekan bumbunya halus, lanjut larutkan dengan air panas. Biar makin menarik dan jadi kerupuk dapros dengan warna gonjreng, tambahkan pewarna makanan secukupnya yo. Baru tuang ke tepung beras yang dibawa tadi, sampai benar-benar tercampur rata lur. Lanjut, semua bahan ini diuleni sampai kalis. Adonan yang sudah kalis selanjutnya dicetak berbentuk bunga koyong ini. Wih, emang terampil yo tangan-tangan ibu-ibu iki. Kerupuk dapros emang udah dikenal sebagai cemilan tradisional dari Jawa Barat lur. Kayak Ibu Atun ini, salah satu pembuat kerupuk dapros dari Kampung Babakan Jampang, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Sudah 30 tahun si ibu berkecimpung di dunia perdaprosan iki lur. Sudah master banget pokoknya. Bikin bunganya aja satset banget. Bu, udah kali sini bu? Ya udah, tadi dikukus dulu. Oh ya bu. Wah, kebetulan bu. Daripada aku yang cetak, nanti hasilnya gak karuan. Yo mending aku lanjut bantu kukus adonan kerupuk yang sudah dicetak ini dulu yo. Ini dikukus dulu. Oh ya. Bu, saya kukus dulu bu ya. Biar adonan kerupuknya matang, kukus adonan yang sudah dibentuk tadi. Susun satu persatu di panci yang rapi yo. Biar bentuknya tetap standing, ora meleot-meleot. Oh iya lor, proses kukusnya dibantu dengan alas kain seperti ini.
biar nanti gampang diangkat. Nah, udah matang nih. Bukan? Gampang yo. Jadi aman dari kepanasan. Karena peminat kerupuk Dapros ini tidak pernah sepi, dalam sehari ada 500 sampai 1000 keping kerupuk Dapros yang diproduksi di sini. Wakeh yo. Udah matang semua iki lur. Waktunya aku jemur. Yang namanya kerupuk emang kudu dijemur lur, biar kandungan airnya menguap. Kerupuknya jadi kering, renyah saat digoreng, dan tentunya lebih awet. Ora pakai alat-alat canggih lur, langsung aja dijemur di bawah terik matahari. Penghematan. Makanya para juragan kerupuk Dapros bisa menekan harga jualnya. Murah meriah, harga serenyah rasa. Pokoknya terjangkau banget. Ini udah matang. Di sekalian aja teh. Di sini aja kerupuk Dapros kering cuma dibanderol Rp20.000 per kantongnya. Itu kalau digoreng bisa menu-menuin toples di rumah. Luber. Peminatnya gak hanya di Sukabumi aja lur, tapi nyampe ke Cianjur dan wilayah Jabodetabek. Kudu cobain deh lur, ben gak penasaran. Ini buat saya? Ya. Oh. Alah, rezeki emang gak boleh ditolak ya lur. Kalau udah dikasih kerupuk Dapros kering gini, gak bakal aku sia-siakan. Ayo Teh Rani, tak ajak bikin masakan enak pakai kerupuk Dapros iki. Ini dia bahan masakan yang sudah aku siapkan lur. Ada kerupuk Dapros basah, gula pasir, santan, kelapa muda, jahe, dan daun pandan, kolang-kaling, dan buah nangka. Semua bahan ini bakal aku bikin rebusannya terlebih dulu. Jahe dipotong-potong, lalu masukkan ke dalam panci yang berisi rebusan air. Tambahkan juga daun pandan, biar makin harum lur. Tuang gula sebagai pemanis dan santan supaya lebih gurih. Terakhir, tinggal masukkan semua kerupuk Dapros ke dalam rebusan ini. Nah, mudah-mudahan bisa memuluskan rencanaku mendapatkan hati Teh Rani ya lur. Selagi aku nunggu rebusannya matang, Teh Rani juga sudah menyiapkan bahan lainnya tuh. Ada kolang-kaling yang diiris-iris dan juga buah nangka yang dipotong kecil-kecil menyerupai dadu. Semuanya ini bakal jadi tambahan isiannya lur. Tekstur kerupuk Dapros yang tadinya keras jadi berubah kenyal kayak kerupuk seblak yo. Ya wis, setelah ini tinggal diracik bersama bahan lainnya yo Teh. Teh, nih tiptum Daprosnya udah matang Teh. Baunya seger. Iya, Ya. udah siap. Nanti minta tolong tinggal tambah-tambahnya dimasukin ya. Iya, biar nanti saya yang siapin. Ya, aku mau ngurusin api lagi tadi belum tak matiin. Ya, tinggal dulu ya Teh ya. Iya. Ayo Dok, udah makan. Iya. Enak nih. Kuahnya yang banyak Teh. Menikmati kerupuk Dapros jelas bukan cuma digoreng aja lor. Tapi dijadikan hidangan segar kayak tim ini juga jos lur. Oh iya,
Tup Tin ini salah satu pencuci mulut khas Thailand. Ya, sekilas mirip-mirip es teler yo. Tapi yang istimewa ini, rasa jarinya berasa banget. Dengan manis dan gurihnya gula sama santannya itu kawin banget rasanya. Neng Afifah, Mas Gundul, jadi nggak kita jalan? kemana? Kemana aja lah, yang penting berdua. Neng Afifah, Mas Gundul, jadi nggak kita jalan? kemana? Kemana aja lah, yang penting berdua. Nih, aku bawain nih oleh-oleh keladi hias. Halus doang. Ini beda main di kebun. Iya Pak. Bapak berangkat ke kebun dulu ya. Yang bersih dipel dulu itunya rumahnya ya. Bapak suka berkebun, Pak? Ini, Pak, saya bawain nih keladi hias, Pak, keladi giant. Apaan ini Dul? Ini mah bukan talas. Di kebun juga banyak pada merah. Kalau di kebun kan talas paling. Walah, Teh Afifah dan Bapak ndak tahu lur. Padahal talas giant ini merupakan salah satu daun terbesar di dunia yang panjangnya bisa mencapai 2 meter loh. Bantu dulu di kebun, ngoret. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Kagak main catur aja, Pak. Cangkul-cangkul di kebun, banyak kerjaan. Lur, demi mendapatkan hati calon mertua, tentu aku rela membantu apa aja toh. Ya, Pak, ya. Ya, kita kebun dulu. Punya anggu deh. Bawain, tengah ulang. Coba, Pak. Mang Pak, urusan berkebun sih gundul jagonya. Di lahan pertanian, rumput liar harus dicabut lur. Kehadiran rumput ini mengganggu pertumbuhan tanaman dan akan mengambil zat hara yang semestinya digunakan untuk tumbuhan yang sedang dibesarkan. Dul, Ya, Pak. sini. Gimana, Pak? Ini kan udah mendung nih tuh. Udah gelap mau hujan. Iya, Pak. Kamu pulang dulu dah. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Tapi sebelum pulang, ngambil dulu lompongnya. Ambil sebelah satu yang gede-gede. Ya. Secukupnya. Sudah, saya pulang dulu, nanti kasihin. Kasih teteh. Afifah. Ya, Ya, coba ya. dimasak dulu ya. Ya, Pak. Oh iya lur, kata bapak, ini bukan talas biasa. Ini talas Jepang yang sedang marak dibudidayakan di Bogor lur. Katanya sih paling cocok untuk diolah menjadi bolu. Tak ambil yang sudah besar-besar lah, pasti umbinya pun besar. Ini besar nih. Ternyata pohonnya besar, mencabutnya pun juga lumayan sulit lur. Sampai jatuh aku lur. Tapi ndak apalah, sing penting Teh Afifah seneng. Oh iya lur, biar makin kece, langsung aja yo tak cuci. Nah, kalau gini kan enak dilihatnya. Sudah bersih, bisa langsung tak bawa ke Teh Afifah. Kemana, Mas? Dul, Afifah. apa itu? Ini disuruh Bapak nganter tales. Ih, itu mah belum ada isinya. Hah? Kan udah gede nih. Tapi belum ada umbinya. Aku olah batangnya aja. Hah, emang bisa? Nah, Afifah bikin adonannya dulu. Aku bikin selainya. Oke. Ya. Yuk.
Sebelum diolah, batang lompong harus dikupas terlebih dahulu. Bagian yang diambil adalah bagian dalamnya yang berwarna putih kemerahan ini, Lur. Ngomong-ngomong, kalian tahu ndak, Lur, apa itu lompong? Lompong dalam bahasa Indonesianya adalah batang talas. Lompongnya mau aku buat jadi selai batang talas. Oh iya, Lur, jangan lupa setelah dikupas iris lompongnya tipis-tipis agar nanti lebih mudah diolah yo. Selain umbinya, lompong talas juga memiliki getah yang bisa membuat gatal jika tidak diolah dengan benar. Meski sudah bersih, bukan berarti gatalnya benar-benar hilang yo. Teman-teman, ada tips nih gimana cara ngolah batang keladi atau talas supaya nggak gatal. Nah, caranya nih, batang talas atau keladi direbus dulu dengan garam. Fungsinya untuk meniriskan semua getah yang ada di batang. Mulai dicoba. Kandungan natrium di dalam garam dapat mengangkat kalsium oksalat penyebab gatal, Lur. Selain itu, proses pemanasan juga dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal pada talas. Sebab saat dipanaskan, getah pada permukaan lompong talas akan ikut menguap. Jika lompong talas telah layu, tiriskan dan hentikan proses memasak dengan air dingin. Setelah itu, masak kembali dengan gula pasir. Aduk rata dan taburkan sedikit garam. Biar warnanya cantik, berikan pewarna ya, Lur. Aku sih suka warna merah biar gonjreng. Terakhir, tambahkan tepung maizena agar selai cepat mengental. Lalu masak hingga matang. Sambil menungguku membuat selainya, Teh Afifa sudah mulai menyiapkan bahan-bahan untuk adonan kue hotdognya, Lur. Campurkan tepung terigu, pengembang kue, garam, ragi, dan bubuk kayu manis. Aduk bumbu kering hingga merata. Setelah merata, tuangkan air hangat lalu aduk kembali. Afifah, Iya. nih selai talas Bogornya, batangnya nih udah jadi. Oh, udah jadi, wih. Keren kan warnanya? Iya, bagus loh warnanya. Wah, yaudah aku masak dulu nih. Makasih ya. Ya, langsung dimasak aja. Aku bantu bapak dulu ya. Oh iya iya, Ya. boleh. Tinggal dulu ya. Makasih ya. Oh iya. Terakhir, agar adonan tidak lengket dan dapat mengembang dengan baik, tuangkan sedikit minyak. Kemudian tutup adonan dan biarkan ragi bereaksi dan adonan mengembang kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah adonan mengembang, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu, biar tampilannya makin wapi, tentu saja berikan pewarna kesukaan, Lur. Selanjutnya, tuangkan minyak ke atas wadah datar dan ratakan. Lalu, ambil sedikit adonan, bentuk bulat dan pipihkan. Kemudian, isi dengan selai yang telah kusiapkan tadi, Lur. Tutup adonan dan susun di atas wadah yang telah dilumuri minyak. Lakukan terus hingga adonan habis, ya, Lur. Jika semua adonan telah siap, sambil menunggu minyak panas, diamkan adonan hingga mengembang kembali.
banget iki. Ini dia lur, botok selai lompongnya. Hasil kolaborasi antara aku dan Teh Afifah. Ayo Teh, segera dicobain. Pantesan enak juga ini makanannya. Lur, Bapak aja mengakui kelezatan olahan yang aku dan Teh Afifah buat. Yo jelas, kuenya garing di luar, lembut di dalam. Cita rasanya gurih, cocok banget dengan selai lompong talasnya yang meleleh dan manis. Pokoknya yummy. Jahe to Bu, mosok yang ngene wak paus. Mari pancen. Tak tuku deh repok. Weh, Alah, boleh, Pak. boleh. Tak tuku deh 50.000 ya. Wira. No, Mau kemana Pak? ini loh mau masak rasanya. Dari pasar apa dari warung? Iya dari pasar iki, tumbas iki. Oh, masih buka tau pasar? Wes tutup sih, aku mau sekarang. Ini duduk ya? Yalah, Apa, Dul? ganggu aja iki ibu-ibu kepo, pakai datang segala. Mari pancen. Tak tuku deh repok. Weh, Alah, Boleh, Pak. boleh. Tak tuku deh 50.000 ya. 50.000. Astaga naga, emang paling alot kalau udah urusan sama orang terkuat di bumi iki lur. Alah Bu, Nepiro? 150 tuh. Oh, kelarangan. Mujair Bu, Masih mujair ngono, udah Dok. gila. Tuh 120. Ya 30 berseono terus terno nang omah ibu. Wes sak nondol ibu iki. Iya. Ya apa Bu? Iya. Nanti tak bersihin dulu. Iya, berseono. Ya nanti tak antar lah. Daripada lama, aku nyerah aja lur. Terpaksa aku jual ikan nih di bawah harga pasaran. Hitung-hitung beramal yo lur. Ikan yang aku dapat iki lur, jenenge ikan mujair. Ukurannya bervariasi, dari yang kecil sampai sebesar telapak tangan orang dewasa juga ada. Mujair iki ikan yang dapat hidup di semua jenis perairan lur, dari perairan tawar sampai laut. Buang semua sisik dan juga isi perutnya yo. Wis aman iki lur. Bu Sumilah tinggal terima beres wae. Bu, ikan mujairnya Bu, udah dibersihin. Aku gak dipotong-potong. Aduh, piye iki? Ada aja salahku lur. Loh, emang mau buat apa Bu? Buat bekasem. Lah, Ibu tadi gak bilang mau buat bekasam. Tahu gitu tak potong-potong Bu. Lur, udah pada tahu belum apa itu bekasam? Kalau belum, iki lo penampaane sik jenenge bekasam iku. Biasane terbuat dari ikan air tawar atau payau. Bekasam gak bisa langsung dimakan, harus diolah dulu yo lur. Oh iya, kalau pakai bekasam klopo bumbu kuning masih tradisional bingit. Aku jadi inget sama Mbak Yura. Katanya dia punya resep kekinian lur. Iris cabai merahnya dulu yo Mbak. Cabai merah besar iki punya kulit yang cukup tebal. Biasanya kalau diulek susah halusnya. Jahenya diiris juga yo Mbak, tipis-tipis wae, biar gak jadi jebakan Batman pas makan nanti. Seru juga jagung sebagai tambahan variasi rasa. Biasanya untuk olahan lasagna pakai saus merah yang dibikin dari tomat. Pertama, ulek cabai rawit merah, bawang putih, serta bawang merah sampai halus betul. Takarane yo menyesuaikan dengan isiane.
Supaya ada manis-manisnya, beri tambahan gula Jawa dan sedikit senyum manis dari Mbak Yora yo. Mbak Yora, Dari mana aja Ndol, sampai bumbunya udah jadi nih. kan bersihkan ikan dulu, terus ngasih lagi ke ibu. Nih aku bawain juga bekasam. Cocok gini, aku lagi gak ada daging soalnya Ndol. Oh gitu. Sekalian nih, tumisin ya. Oh iya. Dimasak sama Ini itunya. tinggal aja itu. Iya, siap. Ini berarti tinggal ditumis aja kan? Iya benar. Oke, makasih ya. Ya, tak masak dulu ya. Oke, siap. Oke deh Mbak, aku yo suka banget kalau disuruh masak. Bisa sekalian icip-icip sak ndulit. Kalau biasanya saus merah untuk lasakna pakai daging giling. Kali ini kita ganti pakai bekasam mujair lur. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bumbu pedas ke dalamnya yo. Oseng-oseng sampai wangi, lalu masukkan cabai merah dan juga jahe. Jangan lupa, jagungnya juga sekalian. Uniknya, bekasam mujair iki enak diracik jadi beragam jenis masakan lur. Kayak dibikin pedas seperti ini, yo aku doyan banget lur. Sementara aku masak di dapur, Mbak Yora sudah mulai bikin adonan pasta. Tepung terigu, telur, dan mentega jadi dasar adonannya. Uleni setengah rata, lalu tambah sedikit susu cair supaya lebih lembut. Oh iya lur, lasagna adalah pasta tradisional favorit negeri Italia. Ada yang bilang hidangan ini berasal dari Yunani kuno. Tampilannya berupa roti tipis berlapis tanpa tambahan ragi pada adonannya. Mbak Yora, nih udah tak masak, udah mateng, udah enak. Enak iku ya Ndol ya. Matur nuwun ya. Oh ya Pak, tinggal dulu ya Pak ya. Sekarang susun lasagna lapis demi lapis dalam wadah tahan panas yo. Mulai dari adonan pasta dan isi bekasamnya. Istimewa iki lur, isian lasagnanya lain dari yang lain. Pakai tumis pedas bekasam ikan mujair. Terakhir, beri parutan keju di lapisan paling atas. Mantap iki lur. Ada dua versi memasak menu lasagna. Kalau yang asli sih dipanggang pakai oven. Kalau yang versi inovasi dikukus seperti iki, sah-sah wae lur. Maklum, Mbak Yora ndak punya oven. Setelah 40 menit dikukus, wis mateng luar dalem lur. Persembahkan lasagna bekasam mujair hasil karyaku dan Mbak Yora hari ini. Aku duluan makan ya lur. Suwer lur, iki enaknya luar dalem. Sajian lasagna bekasam mujair iki nikmatnya tiada tara. Cita rasa asli bekasam yang gurih, asin, menyatu dengan pedasnya saus merah. Lapisan pastanya juga melengkapi kombinasi kenikmatan menu iki. Coba lur, bikin sendiri. Luar biasa yo lur, di Sakaba iki wilayahnya dikelilingi barisan gunung kars
yang menjulang dengan pohon-pohon hijau royo-royo. Seger mataku. Kali ini aku tidak cuma mau jalan-jalan aja, tapi aku mau ngajakin di Putri nyari tanaman untuk dimasak, Lur. Ini tanaman yang kita cari. Ini bisa dimasak. Ini banyak khasiatnya. Daun ini banyak dikenal dengan nama krokot sayur, Lur. Kalau di daerah sini lebih populer dengan nama daun jumpait. Pokoknya diinget ya. Ini daunnya oval gini. Kalau yang daunnya lancip itu bukan. Itu kurang enak. Beda yang daunnya oval gini. Daun jumpait seringkali dianggap sebagai gulma di daerah perkebunan, pertanian, dan pekarangan. Daripada cuma jadi hama, mending kita panen dan kita masak aja yuk. Tanaman ini mudah tumbuh di daerah berpasir maupun tanah liat, hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Dul, sudah banyak belum? Sudah? Yaudah. Nih? Iya, yuk. Udah nggak sabar ya? Udah yuk, Iya nih. kita pulang, kita masak. Yuk. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah krokot sayur ini supaya enak dan empuk. Nah, caranya nih, krokot sayur ditaburi garam dulu. Ini berfungsi untuk menghilangkan pahitnya. Jangan diremas-remas supaya pigmennya keluar. Nah, baru setelah itu disiram dengan air panas supaya dia empuk. Jadi nggak perlu dimasak, dia sudah empuk dan rasa pahitnya hilang. Nah, kalau aroma langunya sudah hilang, itu berarti rasa pahitnya sudah larut semua. Berarti sudah enak dimakan. Boleh dicoba. Minta tolong masakin ketannya juga dong. Oh, Yandi. Yandi.
Krokot sayurnya sudah matang, tinggal siap dicampur bumbu. Kasih ya. Ya, Di. Bilas airnya, kemudian baru beras bisa dikukus. Sambil menungguku memasak beras ketannya, Di Putri menyiapkan bumbu untuk olahannya, Lur. Kali ini aku dan Di Putri mau membuat gogos jumpait. Di Putri menghaluskan dulu bawang putih, bawang merah, cabai, lada, dan garam. Soale kelapa yang lebih tua mengandung lebih banyak minyak, sehingga akan menghasilkan rasa yang gurih. Cara memilih kelapa sebetulnya gampang, Lur. Perhatikan saja bagian kulit dan dagingnya. Kelapa tua yang bagus memiliki tekstur yang tebal serta keras, seperti yang digunakan Di Putri ini, Lur. Setelah kelapa selesai diparut, tambahkan bumbu halus yang telah disiapkan. Aduk rata hingga semua bagian kelapa terkena bumbu. Kemudian taburkan kunyit bubuk. Boleh saja sih menggunakan kunyit segar, tapi kunyit bubuk biasanya akan menghasilkan rasa serta warna yang lebih kuat. Terakhir, jangan lupa masukkan jumpaitnya toh. Yang banyak nih, biar rasanya makin rame. Di Putri, Iya. nih ketannya sudah matang. Terus ada yang bisa saya betul lagi nggak? Udah nggak ada. Aku tinggal dulu ya. Iya. Kasih Dul. Asik. Aku ndak sabar mau nyobain. Kalau gitu, aku mau lanjut bekerja dulu ya, Di. Di Putri, tolong lanjutin masakannya yo. Biar makin api, beri warna pada ketan. Kalau Di Putri menggunakan warna merah muda, kuning, dan hijau. Selanjutnya, ambil sedikit ketan, ratakan di atas daun pisang, kemudian isi ketan dengan campuran daun jumpaitnya. Tutup kembali dengan menambahkan ketan dan bungkus dengan daun pisangnya. Ulangi terus hingga seluruh bahan habis ya, Lur. Untuk memasak gogosnya, gunakan bambu yang disusun di atas perapian. Aroma dari bambu segar yang dibakar meresap dalam gogosnya, Lur. Bakar gogos hingga matang. Tandanya bisa dilihat saat daun pisang mulai layu. Ojo lali, dibolak-balik ya, Lur, agar semua bagian matang dengan sempurna.
jadi cantik dan gemes gini yo gogo jumpahitnya. Aromanya juga harum banget. Daun jumpahit atau krokot sayur ini enak tenan kalau diolah. Pas banget dipadu dengan beras ketannya toh. Apalagi isiannya kayak rasa. Ada pedas dari bumbunya, gurih dari kelapanya, dan seger getir dari jumpahitnya.